Halo Babes, jumpa lagi dengan kita masih di Koka ya, alias Konon Kabarnya Channel. Kali ini nih Babes, Koka akan membahas cerita dan sejarah seputar Alas Purwo yang ada di Provinsi Jawa Timur ya. Seperti biasa, jangan lupa dong untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya pada channel kita. Serta jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk menantikan cerita-cerita seru lainnya dari channel Koka. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Alas Purwo, hutan raya yang berlokasi di bagian tenggara Jawa Timur ini, tepatnya berada di dua kecamatan nih Babes, yaitu Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Kawasan ini merupakan rumah bagi ribuan flora dan fauna yang begitu tersohor di seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana tidak nih Babes, hutan yang berada di Taman Nasional Alas Purwo ini konon merupakan tempat favorit bagi mereka yang kerap bersinggungan dengan makhluk-makhluk astral di dunia lain. Bukan hanya menyimpan sejuta pesona keindahan alamnya, Alas Purwo konon kabarnya juga menyimpan berjuta kisah misteri yang belum terpecahkan hingga kini Babes. Penamaan Alas Purwo memiliki arti hutan pertama atau hutan permulaan di Pulau Jawa nih Babes. Pada tahun 1967 nih Babes, sebenarnya masyarakat sudah mulai menemukan situs ini, tetapi mereka tidak mengetahui mengenai peninggalan sejarah situs tersebut. Sehingga batu-batu dari sebagian situs malah mereka bawa pulang, dan sebagian malah dijadikan sebagai tungku api buat mereka memasak. Dan selang beberapa waktu, masyarakat yang pernah mengambil batu-batu dari situs tersebut, mereka semua terkena musibah nih Babes. Untuk sekedar informasi aja nih Babes, Alas Purwo ini diresmikan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1992. Alas atau hutan dalam bahasa Jawa ini memiliki luas sekitar 43.400 hektar nih Babes, di mana luas tersebut terbagi menjadi 4 zona, yaitu 17.200 hektar yang merupakan zona inti, 24.767 hektar merupakan zona rimba, 250 hektar untuk zona pemanfaatan, dan 1.203 hektar lagi dimanfaatkan untuk zona penyangga. Sebagai taman nasional, Alas Purwo ini memiliki banyak sekali lokasi wisata yang kece abis buat dikunjungi kalian Babes. Di antaranya ada Pantai Triangulasi, Pantai Pancur, Pantai Ngagelan, Pantai Parangireng, Pantai Pelengkung, ada hutan mangrove bedul, hutan bambu, savana sadengan, baluran, dan ada terdapat sekitar 40 goa-goa di sana Babes. Di sini, kalian juga akan menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno seperti Patilasan, Makam Dowo, Pura Giri Saloka, dan juga terdapat situs Kawitanan yang merupakan situs peninggalan dari Kerajaan Majapahit nih Babes. Konon kabarnya goa-goa yang ada di sini itu berjumlah kurang lebih 40 goa nih Babes, di mana salah satu goa tersebut dinamakan dengan nama Goa Istana. Kenapa dinamakan demikian? Karena konon kabarnya pula, di goa ini pernah digunakan oleh presiden kita waktu itu, Bapak Insinyur Soekarno, untuk bersemedi menenangkan diri, dan konon kabarnya pula, di goa ini Presiden Soekarno itu sempat bertemu dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul nih Babes. Goa Istana ini konon kabarnya dijaga oleh makhluk bertubuh tinggi besar, dan di gua ini pula ya Babes, merupakan tempat berkumpulnya para penunggu dari seluruh wilayah Alas Purwo, kayak semacam base camp-nya mereka gitulah. Selain sebagai tempat bersemedi, konon kabarnya gua ini juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya raja-raja pada zaman dahulu untuk saling bertukar pikiran Babes. Di Alas Purwo ini juga ya Babes, berkembang mitos tentang sosok perempuan ayunan anggun bernama Gayatri. Konon kabarnya sosok Gayatri ini merupakan seorang putri dari Kerajaan Majapahit yang memilih untuk menjadi seorang biksu daripada menjadi seorang ratu. Sosok Gayatri ini kerap menampakkan diri dengan berpenampilan seperti perempuan Jawa pada zaman dahulu
yaitu dengan menggunakan kebaya kemben lengkap dengan selendang di bahunya dan rambut yang selalu disanggur rapi. Di alas Purwo ini, kalian juga akan menemukan makam yang panjangnya mencapai 7 meter nih Bebs. Makam ini biasa disebut oleh warga setempat dengan sebutan Makam Dowo. Makam ini berada di tepian alas Purwo dan ditemukan pada tahun 1960. Dan konon kabarnya, makam ini sebenarnya bukan berisikan jasad manusia, melainkan berisikan tombak pusaka yang bernama tombak pusaka Torowelang. Tombak pusaka ini dibuat oleh Empu Barada yang bertujuan untuk mengalahkan calon arang seorang janda berilmu hitam dari kerajaan Klungkung nih Bebs. Dan konon kabarnya Empu Barada ini adalah sosok yang sangat disegani pada masa itu yang dipercaya mampu membelah sungai Brantas dengan kesaktiannya. Suatu hari Empu Barada menitipkan pusaka ini kepada Suryo Bojonegoro nih Bebs untuk dibawa ke kerajaan Klungkung. Namun di tengah perjalanan Suryo Bojonegoro ini melanggar amanah dengan membuka tombak pusaka Torowelang ini, sehingga tombak pusaka ini masuk ke dalam tanah tanpa ada seorang pun yang mampu mengeluarkannya kembali. Dan konon kabarnya akibat perbuatan ini nih Bebs, Suryo Bojonegoro harus menjaga pusaka ini hingga akhir hayatnya. Makam tombak pusaka atau makam Dowo ini konon sering dijadikan tempat bersemedi bagi para pencari ilmu gaib nih Bebs. Tentunya nih Bebs, masih banyak lagi cerita-cerita dan mitos yang sering terdengar dari alas Purwo ini. Yang paling sering adalah cerita tentang hilangnya orang-orang yang datang ke alas Purwo dengan maksud yang tidak baik Bebs. Konon kabarnya, jika seseorang datang ke alas Purwo dengan maksud yang nggak baik, maka dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dari alas atau hutan ini. Bahkan jasadnya pun tidak akan pernah diketemukan kembali. Ngeri banget ya, Bebs. Lanjut ya, Bebs. Dikutip dari wisatabagus.com, konon kabarnya nih, alas Purwo juga mempunyai situs peninggalan kerajaan Majapahit yang dikenal dengan nama situs Kawitan Bebs. Di sini konon banyak terdapat patilasan-patilasan yang masih digunakan oleh warga setempat untuk menggelar upacara-upacara keagamaan Hindu, seperti upacara bulan purnama, upacara bulan mati, dan upacara pagar wesi. Upacara pagar wesi atau yang berarti benteng perlindungan ini diadakan setiap 210 hari sekali atau sekitar 7 bulan sekali Bebs. Upacara ini bertujuan untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan yang telah diturunkan para dewa dari ancaman raksasa. Konon kabarnya juga upacara ini harus diadakan tepat hari Rabu Kliwon setiap 7 bulan sekalinya Bebs. Nah, itulah Bebs cerita dan mitos tentang alas Purwo yang dapat kita rangkum di episode kali ini. Sebenarnya masih banyak ya Beb, cerita-cerita seputar alas Purwo ini yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Namun terlepas dari kisah mistisnya ya, alas Purwo ini tetaplah lokasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Karena di sini selain kalian bisa menikmati banyaknya keindahan alam yang menyejukkan mata, kalian juga bisa belajar banyak mengenai sejarah tentang peninggalan-peninggalan pada masa dulu. Sampai di sini dulu ya Beb, cerita dan mitos di episode kali ini. Jangan lupa tetap nantikan cerita-cerita dan sejarah seru lainnya dari Koka Channel ya. See you, bye-bye.